Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada hadis yang ke-130. Hadis yang ke-130. Silakan Mas baca. Hadis yang ke-130 dari Rafi' bin Hadid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusallil maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Kami sholat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang dari kami pulang, dan sesungguhnya dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya yang dia lemparkan. Muttafaq alaih. Baik. Jazakumullah khairan. Ini hadis dari Rafi bin Khadij. Rafi bin Khadij, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna nusalli al-maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami salat maghrib bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kunna biasanya menunjukkan kebiasaan, biasa. Kunna nusalli al-maghriba, maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, lalu salah seorang dari kami pulang. Fayansarifu ahaduna wa innahu la yansarifu wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, dan sesungguhnya dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya yang dia tempatkan. Ini hadis dari Rafi bin Khadij, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau dikenal pemberani. Rafi bin Khadij adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat pemberani, dikenal pemberani. Bahkan ketika masih kecilnya beliau ingin ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dalam umur belasan tahun, 15 tahun kira-kira, dia diizinkan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Karena Rafi bin Khadij adalah seorang sahabat yang dikenal pandai memanah dan pandai juga main tombaknya, yang akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW untuk perang Uhud saat itu. Kemudian dari hadis ini bahwa Nabi SAW tadi sholat, di mana ketika sahabat Nabi SAW ada yang selesai sholat bubar, maka masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sholatnya gasik. Sholatnya gasik berarti kalau masih kelihatan, kan masih agak terang, masih kelihatan, menunjukkan Nabi Muhammad SAW sholatnya gasik atau di awal. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidaklah mereka itu bubar, tidaklah bubar atau kembali atau selesai sholatnya kecuali setelah Nabi Muhammad SAW selesai atau berpaling. Nah, dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berpaling ketika sholat, itu kisaran, maksudnya Nabi Muhammad SAW berpaling menghadap kepada para sahabatnya ketika Nabi SAW itu mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus balik ke para jamaahnya.
Dan ini diantara kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca istighfar sama zikir, kemudian berpaling ke jamaahnya untuk mengecek juga jamaahnya siapa yang berangkat dan siapa yang tidak, kan kelihatan ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kaitannya dengan hadis ini, Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat sunnah. Salat sunnah sebelum maghrib, bahkan ada hadis yang mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang dia berkeinginan. Ini menunjukkan ada sunnahnya bagi yang berkeinginan, hanya tidak termasuk sholat rawatib yang yang rawatib itu yang muakkad atau yang muakkad, juga tidak masuk yang 12 rakaat gitu. Ini secara khusus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sini menjelaskan bahwasanya sholat pada waktunya dan juga boleh diakhirkan. Sholat pada waktunya dan juga boleh diakhirkan selama belum habis waktunya, sebelum masuk isya. Yang jelas dari hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat siapa ini? Rafi' bin Hadid. Riwayat siapa ini? Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat maghribnya itu memang lebih kasik, sehingga kelihatan ketika bubar masih kelihatan ada benda di sampingnya, bahkan tempat jatuhnya anak panah kelihatan. Dan juga ini terkait dengan hadis yang lain tadi, seperti ternyata sholat sunnah sebelum maghrib itu dianjurkan bahkan sampai 3 kali. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sampai 3 kali, menunjukkan itu hal yang penting, tapi liman syaa, bagi yang ia kehendaki. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini hadis yang ke-130. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.